Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Resi Wahyuni Putri dengan nomor NIM 190510163. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jaminan perorangan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Jaminan kelas 6B. Baiklah, langsung saja saya paparkan. Pengertian jaminan perorangan dapat kita temui pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun pendapat para ahli. Jaminan perorangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1820. Jaminan perorangan biasanya dikenal penanggungan, yaitu suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Sedangkan menurut Sri Sudewi MS mengartikan jaminan imaterial perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Menurut Subekti, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si debitur. Ia bahkan dapat diadakan di luar tanpa si berhutang atau debitur tersebut. Dasar hukum tentang jaminan perorangan hanya dapat kita temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pada pasal 1820 sampai 1863. Karena suatu jaminan perorangan adalah jaminan khusus antara para pihak yakni debitur dan kreditur. Unsur-unsur dalam jaminan perorangan yang pertama adalah mempunyai hubungan langsung dengan orang-orang tertentu. Yang kedua, hanya dapat dipertahankan pada orang tertentu. Yang ketiga, seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang. Yang keempat, menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan. Yang kelima, jika pailit, maka harta dibagikan pada kreditur seimbang dengan besarnya piutang. Selanjutnya, ciri-ciri atau sifat jaminan perorangan. Yang pertama adalah merupakan jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya pihak ketiga atau badan hukum yang menjamin pemenuhan prestasi manakala debiturnya wan prestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan, dalam pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu debitur atau penanggungnya. Yang kedua, bersifat aksesorir, yakni perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya. Perjanjian penanggungan akan batal demi hukum atau hapus jika perjanjian pokok juga batal demi hukum atau hapus. Yang ketiga, untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian aksesorirnya tidak ikut batal meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan. Misalnya, perjanjian pokok dibuat oleh orang yang tidak cakap sehingga dapat dibatalkan, dan bila hal ini terjadi maka perjanjian penanggungannya dianggap tetap sah. Yang keempat, bersifat sepihak, di mana hanya penanggung yang harus melaksanakan kewajiban. Tetapi ada kalanya kreditur menawarkan suatu prestasi sehingga pihak ketiga mau menjadi penanggung, dan dalam keadaan demikian perjanjian bersifat timbal balik. Yang kelima, besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya prestasi atau perutangan pokoknya, tetapi boleh lebih kecil. Jika penanggung lebih besar, maka yang dianggap sah hanya yang sebesar utang pokok. Pasal 1822 BW. Yang keenam, bersifat subsidiar. Jika ditinjau dari sudut cara pemenuhan prestasi, hal ini berdasarkan pasal 1820 BW. Bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan debitur manakala debitur sendiri tidak memenuhinya. Ini berarti penanggung hanya terikat secara subsidiar karena hanya akan melaksanakan prestasi jika debitur tidak memenuhinya, sedang debitur yang harus tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan prestasi tersebut, dan setelah penanggung melaksanakan prestasi maka ia mempunyai hak regres terhadap debitur. Yang ketujuh, beban pembuktian yang ditunjukkan ke si perutang dalam batas-batas tertentu juga mengikat si penanggung. Yang kedelapan, penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum, baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat hukum publik, asalkan prestasi tersebut dapat dinilai dalam bentuk uang.
Selanjutnya jenis-jenis jaminan perorangan. Yang pertama yaitu jaminan penanggungan. Adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur. Yang kedua, jaminan garansi atau garansi bank. Pasal 1316 KUH Perdata, yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga. Poin ketiga yaitu jaminan perusahaan. Selanjutnya, berakhirnya jaminan perorangan di dalam pasal 1381 KUH Perdata ditentukan dengan 10 cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang, yaitu yang pertama, pembayaran. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, pembaharuan utang. Yang keempat, penjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, pencampuran utang. Yang keenam, pembebasan utangnya. Yang ketujuh, musnahnya barang yang berutang. Yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan. Yang kesembilan, berlakunya suatu syarat batal. Yang ke-10, lewatnya waktu. Sekian materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.